Itu masalah yang silakan. Ya, baik. Ini ada satu ketika saya share the idea bahwa properti pertama Anda seharusnya adalah untuk investasi, bukan untuk ditinggali. Maka ada orang yang bilang, oke, kalau gitu selama saya sampai dengan properti yang bisa saya tinggali sendiri atas hasil keringat saya tinggal di mana dong? Ya jawaban paling enak sih sebenarnya ya tinggallah di tempat yang Anda tidak bayar gitu ya, artinya di mana gitu ya. Tapi kan ini kan kadang adalah suatu ekstrim ya yang tidak bisa diaplikasikan oleh semua orang gitu ya, dan masalah gengsi, masalah berisiknya papa mama mertua dan papa mama kita gitu ya, itu kan susah ya untuk kita lawan dengan, bukan lawan ya, untuk kita diskusikan itu sulit gitu, karena kita akan dikonfront dengan berbagai macam pembuktian lain gitu ya. Nah, yang kedua ya, Anda sebenarnya bisa saja sampai dengan yang Anda miliki itu ya, Anda bisa sewa ataupun kontrak. Tapi ada orang yang bilang gini, Pak, tapi kan saya juga keluar uang, Pak. Yes, betul. Ingat, banyak blind spotnya. Dalam kita berbicara mengenai hidup, itu banyak blind spotnya. Yang kita lihat itu hanya big picture-nya, tapi kita tidak lihat blind spotnya. Contoh sederhana, ketika kita cerita ya, bahwa tadi saya statementnya adalah yang, apakah Anda setuju bahwa kalau misalnya saya di Jakarta, saya tidak mampu beli rumah di Jakarta, kalau yang sesuai dengan spek saya, itu jauhnya mungkin 2,5 jam perjalanan, pulang pergi artinya 5 jam, kalau yang tidak sesuai spek saya maksa-maksain mungkin 1,5 jam perjalanan, kan begitu ya? Ya. Oke, kalau saya pergi yang 1,5 jam perjalanan pun tidak yang 2,5 jam, maka apakah Anda pernah hitung bahwa uang itu kalah bernilai dari waktu? Iya dong, Anda 3 jam loh setiap hari pulang pergi, berarti seperti apa capeknya, ya kan? Dimana Anda mungkin sakit, ternyata Anda juga harus masuk rumah sakit, tiba-tiba Anda kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, itu adalah blind spotnya. Dan biaya-biaya lain terkait dengan transport yang lebih jauh itu, apakah Anda juga tidak hitung? Jadi kalau menghitung, itu harus semuanya, bukan hanya cicilannya mampu dibayar dan beratnya membayar sewa. Itu menjadi unfair, tidak fair, karena yang dilihat big picture-nya, ini lebih untung yang ini, nanti dulu gitu. Sama, saya juga bicara gitu ya, saya selain properti yang saya garis bawahi harus kita aware, adalah juga membeli kendaraan pribadi. Saya juga tanya, apakah Anda pernah hitung bahwa dengan membeli kendaraan pribadi itu kadang tidak lebih murah dibandingkan Anda naik kendaraan umum? Kalau hari ini mungkin efek daripada COVID, statement ini jadi agak tidak tepat karena orang mencari kesehatan. Oke, nggak apa-apa. Ini special case. Anda merasakan 1 abad sekali, nggak apa-apa. Ini namanya special case, tidak bisa dimitigasi semuanya. Oke. Tapi apakah Anda hitung itu? Nah, jadi kalau misalnya Anda ternyata sudah hitung-hitung, berdasarkan cara berhitung saya, yang Anda boleh cek sendiri pada beberapa video-video di channel saya, itu yang rame diomel-omelin orang, karena saya anak kemarin sore belajar properti katanya. Padahal kita mau udah properti sudah lama, saya juga REB, saya juga member broker, saya juga principal, saya punya sertifikasi tersebut gitu, dan saya juga pernah punya broker properti di Gading Serpong, di Alexandrit, itu tepat di depan Sumarekon Mall Serpong. Sebisnisnya, serukonya saya jual pada tahun 2013, jadi cukup panjang perjalanan saya mengenal properti investment sampai hari ini gitu ya. Jadi Anda sebenarnya belum tentu bisa mengalahkan metode menabung dulu, baru membeli properti. Anda bilang begini, Pak, tapi kan nanti properti yang saya dapat, harganya sudah naik, bisa jadi. Tapi jangan lupa, akan ada masanya selalu mengalami penurunan. Tidak benar bahwa properti harganya selalu naik loh. Nah, tadi Bapak sudah kemukakan ya, tadi kan di awal ada penurunan sampai dengan 70%. Dan di daerah-daerah, mungkin saya nggak tahu ya, tapi di daerah-daerah yang di tempat saya gitu ya, saya di daerah Jakarta dan sekitarnya, itu justru properti-properti yang di bawah 1 miliar, itu justru yang diskonnya lebih kecil, dibandingkan properti-properti yang di atas 1 miliar nih Pak di sini. Jadi kalau yang 3-4 miliar ini justru sudah turun sampai dengan 40-50%. Gitu. Dan kalau yang kecil-kecil ini sekarang kalau yang developer itu mau memperpanjang waktu bayarnya. Karena apa? Kalau dia pergi ke KPR ataupun KPA banknya yang lebih prudent, lebih hati-hati karena takut gagal bayar, risknya naik, akhirnya dipanjangin dari 30, dari tadinya 24 naik ke 36 ke 48, 48, 60 gitu ya. Jadi yang tadinya sombong-sombong gitu kan, sekarang dia tepar juga, akhirnya sekarang 60 sikat kayak gitu ya. Jadi
akan selalu ada masanya bagi orang yang sabar. Akan ada selalu masanya bagi orang yang sabar. Dan tidak benar bahwa harga properti selalu naik. Saya cerita ya, ada sepupu saya gitu ya, dengan gagah perkasa, dia beli apartemen di lantai paling atas, view paling bagus menuju ke daerah Laut Jawa gitu ya. Wah, ini harga properti pasti naik. Dia beli 6 tahun yang lalu dengan harga 1,8 miliar di daerah Jakarta Barat yang dekat mall. Pasti ada yang bisa menebak itu properti apa. Di tingkat paling atas 3 kamar. Itu bayar untuk fee-nya setiap bulan, service charge-nya aja itu sekitar 7 juta. Ya. Dan saya kasih tahu harganya hari ini tidak jauh dari berapa, ayo? 1,8 ya, tebak-tebakannya udah 6 tahun. Kita tebak-tebakan aja. 3,6? 3,2? Kira-kira berapa, Bang Gultom? Ya, saya number aja, nggak ada salah benar kok ini. Tapi ini studi kasus yang menarik. Ya 3,5. Oke, 2,1. 2,1. Nggak bisa naik. Kenapa? Karena sudah dipump begitu tinggi waktu itu, digenjot kencang. Begitu gojang-gojang. Dia naik, terus turun lagi gitu ya? Ya, dengan sombong gagah perkasa waktu itu mau jual 3,2, nggak ada lawan, ya kan? Ya, dan itu akan terjadi gitu ya. Nah, itu hari ini juga susah gitu ya. Jadi ini yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa tidak benar bahwa properti selalu naik. Tidak benar, saya katakan tidak benar. Dan kalau misalnya memang tetap mau membeli, saya pribadi ya, dalam pengalaman saya selalu mencari bank syariah. Saya pribadi. Kenapa? Satu, saya mudah untuk menghitung. Jangan lupa ya, ada cicilan fix and cap, habis cap floating. Ditanya sama marketingnya pun, floating berapa, Mbak? Berapa ya? Dia nggak bisa jawab loh. Ya. Fixnya dia bisa jawab, capnya dia tahu. Tanya floatingnya, dia juga setun mau jawab. Iya Pak, saya nanti tanyain dulu. Sampai akadnya selesai pun dia nggak bisa jawab. Coba aja dites gitu ya. Nah terus kalau misalnya syariah memang terasa lebih mahal di awal gitu ya, karena dia di cap sampai dengan lunas, tapi penuh kepastian. Jangan lupa loh, Anda harus mengunci cicilan adalah sesuatu yang pasti dibayar. Kehidupan Anda itu tidak pernah pasti, bahkan sedetik ke depan. Jadi Anda harus bisa pastikan juga kemampuan Anda. Kalau hari ini Anda mampu, berarti ke depan Anda akan lebih mampu. Biasanya begitu ya. Jangan dibalik. Hari ini Anda mampu-mampuin. Kan yang namanya fix itu kan sebenarnya membuat rasio pendapatan dia menjadi masuk kan. Umpama nih sekarang, ada yang lebih gila lagi. Dibikin yang namanya fix 6 bulan. Itu memang bank lebih kurang ajar lagi. Kalau dibikin fix 6 bulan, saya udah pengen saya tonjok orangnya. Kalau bener kasih fix 2 tahun, fix 3 tahun, oke. Kasih fix 6 bulan. Bunganya dipres turun. Berarti kan tiba-tiba dia punya cicilan per bulan kan kecil dong. Ya. Begitu dia lempar ke cap, itu langsung meledak loh. Misalnya cicilan mula-mula 10, jadi 12. 10 ke 12 itu 20% loh teman-teman. Itu tuh shocking loh dari uang kita. Ya, betul. Tapi kenapa dibikin jadi fixnya kecil? Agar rasio secara finansial dia dalam gajinya ataupun dalam slip gajinya itu masuk di 40 sampai 50%. Kan 50% itu kan nggak boleh. Kalau misalnya dia menikah 50% nggak dikasih. Mungkin di 30 sampai 40%. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya, kalau belum pernah punya pengalaman nyicil, jangan nyicil yang sudah sampai dengan ambang uang dia. Itu akan sangat sulit untuk dia bergerak. Karena waktu dia keluar, kalau dia mau jual cepat, yang namanya orang mau nulis BU, itu bakal ditekan loh. Kata-kata BU itu sebenarnya membuat orang punya ruang tekan untuk kita. Ataupun mau ngetes pasar, bisa ya. Selalu ada dua ya. Jadi, saya selalu lebih aware kepada teman-teman yang mau nyicil gitu ya. Please, pertama, apakah Anda pernah punya pengalaman untuk KPR? Enggak pernah, Pak. Ini adalah first time saya. Wah, jangan sampai yang sudah sampai dengan seleher Anda. Tapi cari yang kecil sekali, mungkin yang 20% atau 15% dari cicilan, dari batas pendapatan kita, itu Anda masih bisa punya ruang gerak just in case Anda salah. Ternyata Anda nggak aware terhadap fixed cap and floating-nya. Itu menakutkan. Saya pernah dari 10 ke 12, 12 ke 14. Bayangkan 40% kenaikan cicilan dari pertama kali dalam waktu 3 tahun. Berarti kan setiap tahun mengalami kenaikan 11-12% toh. Iya. Itu seram loh. Dimana gaji kita nggak naik segitu loh. Iya. Nah, ya yang saya lebih aware lah. Saya coba untuk nakut-nakutin lah. Anggap saya ini seperti nonton film horor di saya gitu. Iya.